Tambo bukan sekadar cerita lama, ia adalah buku catatan suci yang ditulis oleh waktu, diwariskan dari mulut ke mulut, menyimpan rahasia asal mula kita, bagaimana tanah ini terbentuk, dan bagaimana tatanan adat kita mulai dijalankan. Melalui Tambo ini, kita berjalan menyusuri awal mula kehidupan di ranah Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah. Barabah lalu balam mandi. Sairiang salam sarato sambah. Sambah lalu salam kembali. Sakilat ambiak kasalendang. Dibawa anak turun mandi. Jo adat ambo makapalang. Jo agamo nan Jawa sakali. Salam hormat dan kasih sayang untuk seluruh keluarga besar Minang dimanapun berada, serta sahabat pencinta sejarah dan kearifan leluhur di Minang Mustika Jaya. Inilah Tambo yang dicatat oleh A.B. Datuk Madjo Indo, mengisahkan awal mula penciptaan, kedatangan nenek moyang, hingga terbentuknya tatanan kehidupan di tanah yang kita pijak ini. Cerita bermula sejak langit dan bumi mulai diciptakan, sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Allah Ta'ala telah menetapkan sejak awal bahwa anak cucu Adamlah yang akan menghuni muka bumi, dan anak bungsu dari keturunan Adam kelak akan menjadi raja yang mulia. Keturunan Nabi Adam alaihissalam berjumlah 39 orang. Mereka saling menikah satu sama lain, namun anak yang paling bungsu belum mendapatkan jodoh. Maka malaikat pun membawanya ke tempat yang tinggi di angkasa, sehingga Adam dan Hawa sangat heran melihat anak mereka tiba-tiba menghilang. Lalu bertiuplah angin sejuk dari surga, terdengar bunyi gendang dari Rajo Nobaik, tiupan sarunai dari randang kacang, diiringi bunyi rabab dan kecapi, serta gerakan payung yang berputar indah. Para bidadari pun menari dengan elok, dan anak bungsu Adam terpukau melihat keindahan itu bersama para malaikat di angkasa. Harum semerbak wangi menyebar ke seluruh surga, malaikat pun turun ke angkasa yang tinggi. Pohon Sidratul Muntaha berguncang, pintu Baitul Makmur terbuka lebar, dan seluruh malaikat menyambut serta membimbing anak bungsu Adam dengan penuh hormat. Keluarga Adam memandang ke angkasa, melihat anak bungsu itu mengenakan mahkota yang terbuat dari emas sejati. Adam pun terkejut melihatnya, lalu terdengar suara dari puncak Bukit Kaf. Saat memandang ke sana, tampak panji-panji berkibar di atas bukit, bentuknya bagai ombak laut yang berkilauan. Heranlah Adam dan Hawa melihat hal itu. Maka Adam pun berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, memohon agar diperlihatkan pula nasib anak cucunya. Allah Ta'ala pun menurunkannya ke dunia. Terjadilah gelombang besar di lautan, muncullah ikan yang bernama Nun, dan berguncanglah seluruh bumi. Wilayah itu pun menjadi samar dan berubah bentuk. Itulah sebabnya tanah ini dinamakan Tanah Rum. Berkatalah Adam dan seluruh anak laki-lakinya, sungguh kami terkejut melihat adik bungsu kita. Maka malaikat pun menurunkan anak bungsu itu hingga sampai ke bumi yang suci. Wilayah itu membentang dari Pasirik hingga Pasiruang, dari Masrik hingga Maghrib, dan di sana berdiri bukit bernama Siguntang Mahameru yang kini kita kenal sebagai Tanah Minangkabau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan lagi 8 orang dari keturunan Indojati dari surga, yang dikenal dengan nama Cati Reno Sudah. Wajah mereka sangat tampan dan elok, budi pekertinya sangat sopan, serta tutur katanya lembut dan penuh kebijaksanaan. Mereka adalah pemberian dan hadiah mulia dari Allah untuk seluruh anak cucu Adam. Berkumpullah semua anak Adam, berkata, kami takut melihat mahkotamu, wahai saudara kami yang paling bungsu. Maka ia pun melepaskan mahkotanya, yang berubah menjadi berbagai benda pusaka. Satu menjadi Mangkuto Sanggohani, satu menjadi Lambiang Lambuaro, satu lagi menjadi Kumalosati, Tuduang Saji, Pinang Pasye, hingga Siriah Udang Tampowari. Ujungnya berwarna kuning, gagangnya merah menyala, daunnya diambil sebagai bahan sirih. Maka benda itu dinamakan Tambago Siramin Koto. Malaikat pun datang kembali untuk memberikan nama kepada raja tersebut. Ia diberi nama Zulkarnain, yang berarti pemilik 2 ujung dunia, ujung timur dan ujung barat. Sebagai raja, ia juga bergelar Iskandar. Berkatalah Raja Iskandar Zulkarnain kepada saudara-saudaranya, jika demikian sabda malaikat, ikutilah apa yang diperintahkan. Siapakah yang akan menjadi kaki tangan saya? Siapakah yang akan menjadi penasehat saya?
Siapakah yang akan membawa payung saya? Siapakah yang akan memerintah kerajaan saya? Siapakah yang akan menjalankan perintah saya? Jawablah saudara-saudaranya, kami yang berjumlah banyak ini akan melayani dan menemanimu. Kami semua sudah cukup besar dan dewasa. Setelah waktu berlalu, laut pun surut ke dalam, dan Allah Ta'ala menjadikan berbagai bukit sebagai penopang bumi, agar tetap kokoh berdiri. Raja pun memiliki keinginan untuk beristri, maka turunlah perintah Allah, jika engkau menginginkan istri, ambillah salah satu bidadari dari surga. Malaikat Jibril pun turun ke dunia lalu kembali ke surga, melihat bidadari sedang sibuk menenun kain yang bernama Sang Setokalo. Berkatalah Jibril, wahai bidadari, marilah kita turun ke dunia, karena perintah Allah Rabbul Alamin engkau akan dijadikan istri raja di sana. Bidadari itu menangis dan berkata, bagaimana aku mau pergi ke dunia, padahal aku sedang menenun kain ini? Jibril menjawab, jika engkau menaati perintah Allah, bawalah alat tenunmu itu ke dunia. Maka dengan berat hati bidadari itu bersedia membawa alat tenun, pisau kaciak, dan perhiasan yang ia kenakan. Terdengar pula bunyi berbagai alat musik dari surga, dan menarilah semua bidadari sebagai tanda perpisahan. Jibril pun berpesan, bawalah pula semua pakaianmu ke dunia, agar penduduk bumi senang meneladaninya. Maka mereka berkumpul di tanah Rum, dan Allah menurunkan 4 malaikat sebagai wali dan saksi pernikahan raja tersebut. Setelah pernikahan berlangsung lama, Allah mengeluarkan burung nuri dari surga bernama Zamzailan. Meski berwujud burung, jiwanya adalah malaikat dan darilah burung itulah manusia belajar berbicara dan berpengetahuan. Tak lama kemudian, raja dikaruniai 3 orang anak laki-laki, Sultan Maharajo Alif, Sultan Maharajo Dipang, dan Sultan Maharajo Dirajo. Setelah mereka dewasa, sang ayah memandang ke timur, ke barat, ke selatan, dan ke utara, berkata, semua itu adalah wilayah rantau kita. Berkatalah ketiga anak itu, ke arah mana kita akan pergi? Saat memandang ke barat, tampak api menyala di kejauhan dan ombak bergulung besar. Maka mereka sepakat berlayar ke Pulau Langkapuri, hingga ke Bukit Siguntang Mahameru di Lautan Sailan. Terjadilah perpisahan di antara mereka. Mangkuto Sanggohani jatuh ke dalam laut, lalu muncul sebuah cermin yang berkilauan. Cati Bilang pandai melihatnya. Tampak Mangkuto sedang dipeluk oleh ular bidai. Namun saat melihat kembali ke perahu, tampak ketiga pangeran yang sedang tertidur dan ternyata yang terlihat adalah tiruan Mangkuto, karena yang asli sudah tiada. Maka Sultan Sri Maharajo Dirajolah yang mengambil warisan itu sebagai miliknya. Sang kakak Sultan Maharajo Dipang terus berlayar hingga ke negeri Cina, kekuasaannya membentang jauh ke utara. Sedangkan Sultan Maharajo Alif kembali ke tanah Rum, memerintah wilayah Turki, Prancis, Belanda, Inggris, dan sebagian besar dunia bagian utara. Sultan Maharajo Dirajo pun berlayar dengan perahu kayu jati, didampingi 16 orang pengiring dan 5 orang istri. Anak Rajo, Anjiang Mualim, Kuciang Siam, Harimau Campo, dan Kambiang Utan masing-masing dengan watak dan keistimewaan yang khas. Perahu mereka pecah menabrak karang di ujung emas. Cati Bilang pandai berjanji, jika kalian menjaga perahu seperti semula, akan kuangkat kalian menjadi menantu. Semua orang pun bersedia, dan raja pun melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa, hingga akhirnya sampai di Gunung Marapi. Allah pun mengasihani raja, kelima istrinya masing-masing melahirkan seorang anak perempuan. Setelah dewasa, mereka dinikahkan dengan 5 orang yang telah menjaga perahu itu. Saat ditanya tentang kebiasaan makan dan minum, ternyata hanya satu yang serasi dengan raja, maka berbahagialah hati raja. Laut pun surut kembali dan Allah menumbuhkan pohon rumbio di atas gunung dengan 3 cabang besar. Satu ke arah Tanah Data, satu ke Lubuak Agam, dan satu lagi ke Limo Puluah Koto. Maka kelima menantu itu pun diutus ke berbagai wilayah. Anak-anak Rajo ke Tanah Data, anak Harimau Campo ke Lubuak Agam, anak Kambiang Utan ke Limo Puluah Koto, anak Kuciang Siam ke Canduang Koto Lawe, dan anak Anjiang Mualim ke Kubang. Dari sanalah muncul Galundi Nan Baselo yang turun ke Tanah Data, serta Balun Lahie Induak Katumangguangan, bersama adiknya Parpatiah Nan Sabatang Leluhur, yang menjadi tonggak adat Minangkabau. Dan dari sanalah berkembanglah keturunan dan tatanan masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Itulah kisah Tambo Minangkabau yang dicatat oleh A.B. Datuk Majo Indo, mengingatkan kita dari mana asal dan kemana arah perjalanan kita.
Apakah ada bagian dari Tambo ini yang ingin kamu tanyakan atau bagikan ceritanya? Mari tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan berlangganan Minang Mustika Jaya untuk mendalami sejarah dan warisan leluhur lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.